Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan beberapa latihan soal teori ring beserta dengan penyelesaiannya dengan topik ideal utama, ideal prima, dan ideal maksimal. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Baik, langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu jika diketahui M adalah subset dari ring Z10 yang mana anggota dari M yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8, tentukan apakah M merupakan ideal prinsipal dari Z10 serta sebutkan anggota dari M tersebut dapat dibangun oleh siapa saja. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu anggota dari Z10. Anggota dari Z10 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kemudian kita ingat kembali sifat dari ideal. Sifat dari ideal itu A dikalikan dengan R, di mana R itu elemen dari Z. Nah, di sini kan Z-nya itu Z10. Jadi A dikalikan dengan R, di mana R elemen dari Z10. Yang mana A itu sebagai pembangun dan yang nantinya akan dikalikan dengan unsur di R. Nah, R nanti yang bergerak atau yang ada di Z10 itu tadi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mencari apakah M itu ideal prinsipal dari Z10 dengan cara kita mencari ideal prinsipal yang dibangun oleh setiap elemen dari Z10. Pertama kita mencari ideal prinsipal yang dibangun oleh 0. Nah, 0 ini sebagai A tadi. Kemudian A dikalikan R. Jadi kan 0 dikalikan dengan R. R-nya tadi kan elemen dari Z10. Jadi 0 dikalikan 0 kan harusnya tetap 0. 0 dikalikan 1, 0. Jadi yang dibangun oleh 0 itu ada 0 saja. Kemudian yang dibangun oleh 1 yaitu 1 dikalikan dengan R, di mana R itu elemen dari Z10. Nah, jadi 1 dikalikan 0 hasilnya 0, 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 1, sampai seterusnya, atau bisa juga disebut dengan Z10 itu sendiri. Kemudian selanjutnya ideal prinsipal yang dibangun oleh 2, yaitu 2 dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0, 2 dikalikan dengan 1 hasilnya 2, 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4, 2 dikalikan 3 hasilnya 6, 2 dikalikan 4 hasilnya 8, 2 dikalikan 5 hasilnya 10, itu balik lagi ke semula, jadi cukup sampai 2 dikalikan 4 atau 8. Jadi yang dibangun oleh 2 itu ada 0, 2, 4, 6, dan 8. Kemudian ideal prinsipal yang dibangun oleh 3, nanti hasilnya ada 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 7 atau Z10 itu sendiri. Kemudian yang dibangun oleh 4 nanti ada 0, karena 4 dikalikan 0 hasilnya 0, 4 dikalikan 1 hasilnya 4, 4 dikalikan 2 hasilnya 8, 4 dikalikan 3 hasilnya 12, karena ini Z10 atau modulo 10 itu jadi 2, 4 dikalikan 4 hasilnya 16, modulo 10 jadinya 6. Jadi yang dibangun oleh 4 itu ada 0, 4, 8, 2, dan 6. Kemudian yang dibangun oleh 5 itu 5 dikalikan 0, 0, 1, 5 dikalikan 1 itu 5, terus 5 dikalikan 2 itu 10, jadi balik lagi, jadi cuma sampai 5, 0 dan 5. Kemudian ideal prinsipal yang dibangun oleh 6 itu ada 6 dikalikan 0, 0, 6 dikalikan 1, 6, 6 dikalikan 2 itu 12, modulo 10 2, kemudian 6 dikalikan 3 itu 18, 18 modulo 10 8, kemudian 6 dikalikan 4 24, modulo 10 itu 4. Jadi yang dibangun oleh 6 itu ada 0, 6, 2, 8, 4. Kemudian selanjutnya ideal prinsipal yang dibangun oleh 7 itu nanti hasilnya Z10 juga. Punya ideal prinsipal yang dibangun oleh 8, yaitu yang pertama 8 dikalikan 0 itu hasilnya 0, 8 dikalikan 1 hasilnya 8, 8 dikalikan 2 hasilnya 16, modulo 10 6, terus kemudian 8 dikalikan 3 hasilnya 24, modulo 10 jadinya 4,
kemudian 8 dikalikan 4, hasilnya 32 menurut 10 jadi 2. Jadi yang dibangun oleh 8 itu ada 0, 8, 6, 4, 2. Kemudian ideal prinsipal yang dibangun oleh 9 itu Z10 itu sendiri. Jadi dari penyelesaian kita tadi dapat disimpulkan M merupakan ideal prinsipal dari Z10. Jadi M itu dapat dibangun oleh 4 pembangun, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikan ring Z yaitu himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa. Misalkan I merupakan himpunan bagian dari Z yang didefinisikan sebagai 8N di mana N adalah anggota dari Z, maka anggota I adalah 0, plus minus 8, plus minus 16, plus minus 24, dan seterusnya. Buktikan bahwa I adalah ideal utama di Z dan nyatakan elemen yang membangkitkan. Untuk penyelesaiannya, I merupakan himpunan yang dibangun oleh elemen 8 karena anggota I merupakan kelipatan dari 8, sehingga dapat ditulis I sama dengan kurung siku 8, sehingga I ini merupakan ideal utama. Misalkan kita ambil ideal lain dari Z, yaitu I1 yang didefinisikan oleh 4N di mana N ini anggota dari Z, maka anggota dari I1 adalah 0, plus minus 4, plus minus 8, dan seterusnya, atau dapat dituliskan I1 dibangkitkan oleh elemen 4. Kemudian I2 didefinisikan sebagai 2N di mana N sebagai anggota dari Z, maka anggota dari I2 adalah 0, plus minus 2, plus minus 4, dan seterusnya, atau dapat kita tuliskan I2 dibangkitkan oleh elemen 2. Dengan demikian terlihat bahwa I merupakan himpunan bagian dari I1, I merupakan himpunan bagian dari I2, dan I juga merupakan himpunan bagian dari Z. Sehingga kesimpulannya adalah suatu ideal utama dalam Z yang dihasilkan dari suatu elemen K merupakan himpunan bagian dari setiap ideal utama yang dihasilkan oleh faktor dari K. Nah, apabila K ini adalah suatu bilangan prima, maka ideal utama yang dihasilkan oleh K hanya K dan Z sendiri. Diketahui ring Z adalah ring bilangan bulat. Akan ditunjukkan bahwa 6Z bukan merupakan ideal prima dari Z. Kita ketahui bahwa anggota dari 6Z itu ada 0, positif 6, negatif 6, positif 12, negatif 12, positif 18, negatif 18, dan juga seterusnya. Untuk 6Z kita ambil contoh 6 adalah anggota dari 6Z. 6 merupakan hasil perkalian dari 2 dan 3 anggota dari 6Z. Tetapi kita ketahui bahwa 2 bukan merupakan anggota dari 6Z dan juga 3 bukan merupakan anggota dari 6Z. Maka diketahui bahwa 6Z bukan merupakan ideal prima dari ring Z. Kemudian untuk soal terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Diketahui N itu merupakan subset dari ring komutatif Z12 dengan anggota N itu ada 0, 3, 6, dan juga 9. Lalu buktikanlah bahwa N itu merupakan ideal maksimal dari Z12. N itu merupakan ideal maksimal dari Z12 apabila anggota di N itu tidak termuat dalam ideal lain kecuali N itu sendiri dan juga ring komutatifnya Z12. Pertama-tama kita akan mencari ideal-ideal yang bisa dibangun dari Z12. Anggota dari Z12 sendiri itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan juga 11. Ideal yang pertama yaitu ideal yang dibangun oleh 1 itu hasilnya itu sama dengan Z12. Ini bukan merupakan subset yang kita cari. Kemudian ada ideal yang dibangun oleh 2 itu ada 0, 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Kemudian ada ideal yang dibangun oleh 3 itu anggotanya ada 0, 3, 6, dan juga 9 yang merupakan N yang akan kita cari. Kemudian ada ideal yang dibangun oleh 4 itu ada anggotanya ada 0, 4, dan juga 8. Kemudian ada ideal yang dibangun oleh 5 itu ada 0, 5, 10, 3, 8, 1, 6, 11, 4, 9, 2, dan 7. Ini juga anggota yang dibangun oleh Z12. Kemudian ada ideal yang dibangun oleh 6 itu anggotanya ada 0 dan 6. Kemudian ada ideal yang dibangun oleh 7 itu ada 0, 7, 2, 9, 4, 11, 6, 1, 8, 3, 10, dan juga 5. Nah, anggota-anggota ini juga ada di Z12.
sama seperti ideal yang dibangun oleh 5 dan juga ideal yang dibangun oleh 1. Kemudian selanjutnya ada ideal yang dibangun oleh 8, itu anggotanya ada 0, 8, 4. Ini sama seperti ideal yang dibangun oleh 4. Kemudian ideal yang dibangun oleh 9 itu ada 0, 9, 6, dan 3. Ini sama seperti ideal yang dibangun oleh 3 atau N yang akan kita cari. Kemudian ada ideal yang dibangun oleh 10, itu anggotanya ada 0, 10, 8, 6, 4, dan juga 2. Kemudian yang terakhir ada ideal yang dibangun oleh 11, itu anggotanya ada 0, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Ini anggotanya juga seperti ada yang di Z12. Nah, dari ideal yang kita cari, kita mendapatkan ideal yang dibangun oleh 2, itu anggotanya ada 0, 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Kemudian ideal yang dibangun oleh 3 yang merupakan N sendiri, anggotanya ada 0, 3, 6, dan juga 9. Lalu ada ideal yang dibangun oleh 4, anggotanya ada 0, 4, dan juga 8. Dan ada ideal yang dibangun oleh 6, yaitu 0 dan 6. Nah, karena N itu atau anggotanya 0, 3, 6, 9 itu tidak termuat di dalam ideal yang dibangun oleh 2, 4, maupun 6, maka N ini merupakan ideal maksimal dari Z12. Baik, cukup sekian pembahasan soal dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.